Session kedua, pemberontakan di Syamaim. Pada session pertama, telah dijelaskan bahwa Elohim Yahweh menciptakan makhluk-makhluk penghuni Syamaim, diantaranya serafim, cherubim, dan malaikat-malaikat. Setelah Elohim Yahweh menciptakan makhluk-makhluk penghuni Syamaim, ada suatu peristiwa yang terjadi di Syamaim, jauh sebelum manusia-manusia diciptakan oleh Elohim Yahweh, yaitu sebagian dari makhluk-makhluk penghuni Syamaim memberontak kepada Elohim Yahweh. Pemberontakan ini dikepalai dari golongan serafim dan cherubim. Bagaimana kita sebagai manusia dapat mengetahui peristiwa ini? Elohim Yahweh menggunakan cara yang luar biasa untuk menjelaskan peristiwa pemberontakan ini melalui kode-kode yang terdapat dalam kitab suci. Kode yang pertama yaitu dengan menggunakan analogi peristiwa Raja Tirus. Kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 12 sampai dengan 17. Ayat 12. Hai anak manusia, merataplah atas Raja Tirus dan engkau harus mengatakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Yahweh, engkaulah yang memeterai takaran yang penuh hikmat dan seluruhnya indah. Ayat 13. Engkau pernah berada di Eden, taman Elohim. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu. Yaspis merah, krisolit, dan berlian, batu pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit, dan emas. Kepiawaian tamborinmu dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Ayat 14. Engkau adalah kerup yang diurapi yang menutupi, dan aku telah menempatkanmu di gunung Elohim yang kudus, tempat engkau berada. Engkau berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu-batu api. Ayat 15. Engkau sempurna di dalam jalanmu sejak hari engkau diciptakan, sampai kesalahan ditemukan di dalammu. Ayat 16. Dengan banyaknya perdaganganmu, mereka memenuhimu dengan kekejaman, dan engkau telah berbuat dosa. Maka aku melemparkan engkau dari gunung Elohim. Aku akan menghancurkanmu, hai kerub yang menutupi, dari tengah-tengah batu-batu api. Ayat 17. Engkau menjadi tinggi hati karena keindahanmu, dan engkau merusak hikmatmu karena kemegahanmu. Aku telah melemparkan engkau ke bumi, dan aku akan menaruh engkau di hadapan raja-raja, sehingga mereka dapat melihat engkau. Dengan menggunakan analogi peristiwa Raja Tirus, Elohim Yahweh menjelaskan bahwa ada peristiwa di mana ada makhluk Syamaim yang menjadi tinggi hati. Perhatikan ayat-ayat dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Ayat 12. Betapa engkau telah jatuh dari Syamaim, hai Hailel ben Sakar atau Lucifer. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Ayat 13. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan takhtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Ayat 14. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Kode yang kedua yaitu dengan menggunakan peristiwa ular tembaga. Kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Ayat 4, berangkatlah orang-orang Israel dari Gunung Hor ke arah Laut Merah untuk mengelilingi tanah Edom. Tetapi jiwa mereka menjadi tidak bersemangat di perjalanan. Ayat 5. Mereka berkata-kata melawan Elohim dan Moshe. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Di tempat ini tidak ada roti, juga tidak ada air, jiwa kami muak dengan roti yang tidak bernilai ini. Ayat 6, lalu Yahweh mengirimkan ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyaklah dari orang Israel mati. Ayat 7, oleh karenanya bangsa itu datang kepada Moshe lalu berkata, kami telah berdosa karena telah berkata-kata melawan Yahweh dan melawan engkau. Berdoalah kepada Yahweh, biarlah dia menyingkirkan ular-ular ini dari kami. Maka Moshe berdoa demi bangsa itu. Ayat 8, lalu Yahweh berfirman kepada Moshe, buatlah bagimu ular tedung, lalu tempatkanlah pada sebuah tiang, maka setiap orang yang telah dipagut, jika memandang ke arah tiang itu, ia akan hidup. Ayat 9, Moshe membuat sebuah ular tembaga dan menempatkannya pada sebuah tiang, maka terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka ia hidup. Jika kita melihat ayat ke-8 tertulis, lalu Yahweh berfirman kepada Moshe,
buatlah bagimu ular tedung. Sedangkan di ayat ke-9 tertulis, Moshe membuat sebuah ular tembaga. Pertanyaannya adalah, mengapa Moshe membuat ular tembaga sedangkan Elohim Yahweh memerintahkan membuat ular tedung? Ular tedung di dalam bahasa Ibraninya adalah seraf. Sedangkan ular tembaga di dalam bahasa Ibraninya adalah nakas nehoshet. Jika kita melihat kata seraf, maka saudara-saudari akan ingat bahwa seraf adalah salah satu makhluk Shamayim yang bersayap 6 dan bertugas sebagai pemuji dan penyembah Elohim Yahweh. Jika kita melihat kata nakash, saudara-saudari perhatikan ayat di bawah ini, Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular itu cerdik lebih dari segala binatang liar di padang yang telah Yahweh Elohim jadikan. Dan dia berkata kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Kata ular di dalam bahasa Ibraninya adalah nakash. Jadi nakash adalah makhluk ciptaan Elohim Yahweh yang ada di Taman Eden dan digunakan oleh makhluk Shamayim yang memberontak kepada Elohim Yahweh untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Setelah dikutuk oleh Elohim Yahweh, berubah bentuk menjadi ular. Jadi, mengapa Moshe membuat ular tembaga sedangkan Elohim Yahweh memerintahkan membuat ular tedung? Moshe membuat replika seraf beserta cahayanya menurut pimpinan Elohim Yahweh. Karena itu Moshe membuat bentuk image ular dari bahan tembaga. Dan tembaga mempunyai makna penghukuman, sehingga dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 9 tertulis Moshe membuat sebuah ular tembaga. Dengan menggunakan analogi dari peristiwa Raja Tirus dan peristiwa ular tembaga ini, Elohim Yahweh menjabarkan bahwa ada makhluk-makhluk Shamayim dengan level serafim dan cherubim yang diurapi dan berhikmat, yang bertugas sebagai pembawa terang dan diperlengkapi dengan alat-alat musik serta batu-batu permata pada tubuhnya, menjadi tinggi hati dan berkehendak untuk menyamai Elohim yang maha tinggi. Dan sebagai akibat pemberontakan ini, makhluk-makhluk Shamayim yang memberontak kepada Elohim Yahweh diusir dari Shamayim dan dibuang ke bumi. Di dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 14, aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Makhluk-makhluk Shamayim yang memberontak kepada Elohim Yahweh memiliki ambisi untuk menyamai Elohim yang maha tinggi dan minta disembah. Kitab Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Sekali lagi, Satan membawa dia, yaitu Yeshua, ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Subscribe dan share untuk menjadi berkat karena kedatangan Yeshua sudah sangat dekat. Jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng agar mendapatkan update untuk video-video selanjutnya. Untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran Dafar Elohim Yahweh, silahkan kunjungi link ini. youtube.com/pelayanan-menurah-yosef-roy 197. Untuk baptisan di dalam nama Yahweh, Yeshua Hamasiah, dan Roh Yahweh Elohim, silahkan menghubungi nomor WA +1909 991 4859. Bapa Yahweh di dalam Yeshua Hamasiah memberkati saudara-saudari sekalian. Maranatha, Shalom.